Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran Al-Qiraah wal Kitabah dari kitab Silsilah Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah lil Mustawa Al-Awwal. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mulai masuk ke harfu at-ta, huruf ta ya dari al-maudu ats-tsani, maudu yang kedua. Baik. Di pertemuan kemarin kita sudah ambil kalimat yang pertama sampai kalimat yang ketiga. Di kalimat yang pertama kemarin kita ambil poin bahwasanya yang pertama suatu jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan terkadang ada maf'ul. Dan fi'il-fi'il yang ada maf'ulnya atau yang membutuhkan maf'ul kita sebut dengan fi'il muta'addi. Sedangkan yang tidak membutuhkan maf'ul kita sebut dengan fi'il apa kemarin? Lawan dari fi'il muta'addi? Lazim. Fi'il lazim. Baik. Nah, itu poin yang kita ambil. Kemudian juga kita sudah ambil tentang ismul isyarah, ya, jenis-jenis isim isyarah yang 4. Ya, kemudian kita juga sudah ambil di kalimat yang ketiga pembahasan tentang penggunaan hana. Bahwasanya hana itu hanya digunakan pada konteks waktu saja. Ya, adapun untuk orang ya tidak kita gunakan kata kahana, tapi kita gunakan kata ja'a. Baik. Sekarang kita masuk ke kalimat yang keempat. Ya. Baik, kalimat yang keempat, indi salah satu riyalatin. Indi salah satu riyalatin. Indi ya maknanya terdiri dari dua kata di sini, inda dan ya sukun. Inda itu sebenarnya artinya di sisi. Ya sukun itu artinya saya. Di sisi saya. Maknanya adalah saya punya. Gitu ya. Jadi indi artinya saya punya. Jadi biasanya kita gunakan untuk menjawab pertanyaan hal indaka, apakah kamu punya? Jawabannya na'am indi. Gitu ya. Jadi indi artinya saya punya. Saya punya salah satu riyalatin. Saya punya 3 rial. Ya. Saya punya uang sejumlah 3 rial. Ya, kira-kira sekitar 12.000, ya. Kalau kurs sekarang 1 rial itu 4.000. Berarti 4 kali 3 ya 12.000 sekitar itu. Baik. Apa yang akan kita pelajari di kalimat yang keempat ini? Ada 2 poin yang akan kita ambil di sini. Poin yang pertama kita mulai membahas tentang jamak. Ya, pembagian kata benda berdasarkan adad, berdasarkan jumlahnya. Ya, dibagi menjadi 3, mufrad, musanna, dan jamak. Baik. Baik, perhatikan ke sini. Jadi kata benda dalam bahasa Arab kita lihat jumlahnya, ya. Kita bagi jumlahnya menjadi 3, mufrad, musanna, dan jamak. Jamak itu nanti kita bagi juga menjadi 3, mudzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Baik. Mufrad itu artinya tunggal, hanya 1 benda. Musanna ya, artinya double, 2 benda. Cara membuat musanna adalah dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ya. Kita menambahkan alif dan nun, nunnya berharokat kasroh. Ya dan nun juga nunnya berharokat kasroh pada akhirnya, pada akhir kata benda. Baik. Kalau jamak muzakkar salim, cara membuatnya adalah dengan menambahkan waw dan nun, nunnya fathah, juga kita bisa menambahkan ya dan nun, nunnya fathah. Ya.
Muannas salim, ya, cara membuatnya hanya satu, yaitu dengan menambahkan alif dan ta, ya, alif dan ta. Ta-nya bisa berharokat dhammah dan sebagainya nanti. Baik, kemudian jamak taksir, ya, tidak ada penambahan dia, tapi perubahan wazan. Nanti kan kita lihat contoh-contohnya. Baik, kita ambil contoh sekarang mufrad, kata benda tunggal. Ya, misalkan kita mengatakan tolibun. Ini artinya satu orang siswa. Mufrad berarti dia. Ya, tidak ada masalah di sini. Ini kata-kata yang sudah kita ambil. Tolibun ini mufrad. Sekarang kalau kita ingin mengatakan dua orang siswa, ya maka ya kita tambahkan alif dan nun di akhir kata tolibun tadi. Ya, tambah alif dan nun, dan nunnya berharokat kasroh. Jadinya tolibani. Ya, tolibani. Perhatikan di situ penambahannya adalah huruf alif dan nun. Ya, jadinya tolibani. Bisa juga kita mengatakan tolibaini. Ya, ba-nya berharokat fathah ya. Tolibaini. Jadi penambahan ya dan nun. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita menggunakan tolibani, kapan kita menggunakan tolibaini? Ya, ini sebenarnya akan kita ambil nanti di pembahasan tentang i'rab. Ya, intinya tolibani kita pakai kalau dalam kondisi dia sebagai fa'il. Ya, tolibani kita gunakan ketika dia sebagai fa'il. Kemudian tolibaini kita gunakan ketika dia sebagai maf'ul. Ya, atau dia kemasukan huruf jar nanti. Baik. Ya, perhatikan di sini. Jelas kelihatan nih tulisannya ya? Jelas ini tulisannya? Baik. Nah, jadi ada tolibani, ada tolibaini. Perbedaannya nanti, kalau dua orang siswa datang, kita katakan tolibaini. Kalau kita mengatakan saya melihat dua orang siswa, maka kita katakan tolibaini. Gitu ya. Ya, sebenarnya ini kita akan ambil nanti di i'rab, kalau sudah masuk ke i'rab, ya, tapi tidak salahnya kita ada gambaran dulu sekarang. Baik. Kemudian jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu artinya adalah benda mudzakkar yang bisa ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Berarti syarat pertama jamak mudzakkar salim dia harus berbentuk mudzakkar. Nah, tolibun di sini. Tolibun bisa dijamak mudzakkar salim karena dia mudzakkar. Nah, maka bisa kita tambahkan waw dan nun. Jadinya tolibuna. Nah, jadinya tolibuna. Ya, kita tambahkan waw dan nun. Nah, jadi ditambahkan waw dan nun di situ. Kapan itu? Ya, kalau dia sebagai fa'il. Ya. Kemudian tolibina, ya, itu kalau dia sebagai maf'ul. Ya, sebagai maf'ul. Baik, sebentar ya. Baik, jadi perbedaan antara musanna sama jamak mudzakkar salim adalah di harokat nunnya ya. Kalau musanna tolibaini, ya, kalau mudzakkar salim tolibina, gitu ya. Ini perbedaannya. Tolibina. Baik.
Kemudian jamak muannats salim dengan penambahan alif dan ta. Ya, syarat jamak muannats salim adalah dia harus muannas dulu berarti. Nah, berarti dia tidak bisa, tolibun tidak bisa kita jamak muannats salim. Kemudian jamak taksir, ya, jamak taksir itu secara bahasa artinya pecah, jamak yang tidak beraturan, ya, jamak yang tidak beraturan. Kalau tidak beraturan, maksudnya apa tidak beraturan? Ya, tidak ada aturan, ya, tidak beraturan maksudnya dia tidak punya pola. Kalau tadi kan gampang itu, tinggal tambahkan waw dan nun, atau ya dan nun, atau alif dan ta. Ya. Tapi kalau jamak taksir ini nggak bisa begitu. Jamak taksir ini harus dihafalkan. Ya, talibun jamak taksirnya tullabun. Ya. Dari mana dapat kata tullabun? Dari hafalan. Kita nggak bisa bikin-bikin di sini. Ya, dia sifatnya sama'i istilahnya. Sama'i itu artinya kita harus mendengar kepada perkataan orang Arab atau kita membaca ke kamus. Taib. Kemudian thalibatun. Ya, sekarang yang muannas. Kalau kita musannakan, maka tinggal tambahkan alif dan nun atau ya dan nun tadi. Ya, jadi gampang ya, thalibatani, ya, atau ya talibataini. Baik. Kemudian jamak muzakkar salim tentu nggak bisa karena dia karena dia muannas. Ya, kalau jamak muannas salim baru bisa, yaitu dengan menambahkan alif dan ta. Jadi talibatun. Jamak taksir juga tidak bisa. Ya, jamak taksir juga tidak bisa. Ya, kalau sudah dia ada jamak muannas salim maka itu sudah cukup, tidak perlu lagi ada jamak taksirnya. Baik. Ya, ini dia pembahasan tentang apa namanya? Pembagian isim kata benda berdasarkan jumlahnya menjadi mufrad, musanna dan jamak. Baik. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jelas insyaallah? Jelas insyaallah ya. Baik. Sekarang kalau nak ambil contoh kata muslimun, musannanya apa? Muslimun. Sananya muslimani. Muslimani. Maf'ulnya Atau muslimani atau muslimaini. Apa perbedaan antara muslimani dan muslimaini? Muslimani dua muslim. Telah datang dua muslim misalnya, Ustaz. Oke. Telah datang dua muslim. Oke. Kalau muslimaini? Ja'a muslimaini saya. Ja'a muslimani. Terus? Kalau muslimaini itu dia yang maf'ul itu tadi. Yang saya setelah melihat dua muslim misalnya gitu. Ra'aitu muslimaini. Gitu ya. Begitu juga kalau ada huruf jar ya. Begitu juga kalau ada huruf jar. Baik. Kemudian jamak mudzakkar salimnya bagaimana? Kalau muslimun? Muslimuna. Kemudian apa lagi? Atau muslimina. Muslimina. Apa beda antara muslimu dan muslimina? Kayak tadi Ustaz sama ya. Ja'a muslimuna, ra'aitu muslimina. Baik. Jadi ja'a muslimuna, ra'aitu muslimina. Baik. Kalau muannats salim bisa? Muslimun? Enggak bisa, dia mudzakkar soalnya. Karena dia mudzakkar. Kemudian jamak taksirnya ada? Ada. Apa?
Ada? Itu berarti dari sananya Ustaz ya? Apa Ah, tulisannya dari Ustaz ya? tidak ada berarti ya. Nah, Tidak jadi ya? jadi nggak semua itu kayak contoh yang kita buat ini ya. Kebetulan aja contohnya ini ada jamak mudzakkar salim dan jamak taksirnya sekaligus ya. Baik. Jadi yang namanya jamak taksir itu dia nggak selalu ada, ya nggak selalu ada dia. Ya kadang Oh, ya ada, kadang tidak gitu. Ya, itulah kenapa selalu kita tekankan kalau ngapal kosakata itu harus sama jamaknya juga. Ya, jamak yang kita maksud di situ jamak taksir. Karena kalau jamak jamak mudzakkar salim sama muannats salim kan bisa dibuat-buat ya. ya. Nah, bisa dibuat-buat. Jadi yang perlu dihafalkan itu yang Oh, nggak bisa jadi dibuat-buat ini. jamak yang sering disampaikan mufrad jamak itu jamak taksir Ustaz ya? Jamak taksir maksudnya gitu. Oh, tapi tidak semua Kitabun benda mempunyai jamak Ustaz jamaknya. ya? Kenapa? Tidak semua benda mempunyai jamak ya? Jamak taksir ya? Nah, tidak kita katakan biasanya ya, biasanya mayoritasnya kita katakan punya ya, punya. Cuman ada beberapa kata yang dia kalau sudah jamak mudzakkar salim nggak usah lagi di jamak taksir gitu. Oh, Ya. Biasanya yang jamak taksir itu benda mati dia. Kalau manusia biasanya jamak mudzakkar salim gitu. Muslimun, muslimuna, mukminun, mukminuna begitu. oh, oh gitu. Bertawan Ustaz. Anak kira setiap benda di Arab tuh punya jamaknya Ustaz kayak kemarin kan Ustaz kolamun, aklamun ya kan, Hmm, kitabun, kutubun gitu-gitu kan. hmm. Nah, mayoritasnya kita katakan begitu ya. Cuman ada beberapa kata yang tidak berjamak dia. Ya. Nanti kita bahas lagi ya, jenis-jenis jamak ini dibagi lagi ternyata jamak taksir ini. Ya. Nah, Masya Allah. ada jam'ul jam'i, ada ismul jam'i, ya, ada jam'ul qillah, jam'ul kasrah, sigah muntahal jumu. Masya Allah. Nah, masih Apalagi luas Ustaz. ya, masih luas. Ya. Masih jauh perjalanan kita ini ya. Ya, bahan bakar harus banyak ini. Ya, ya. Bahan bakar Otaknya harus siap semangat nggak boleh supaya nggak habis. ngeheng Ustaz. Nah, Otaknya itulah. harus otaknya harus dipersiapkan nih supaya nggak ngeheng Ustaz. Pelan-pelan, pelan-pelan ya. Ya Ustaz. Siap. Banyak-banyak baca literatur dari yang lain ya, nanti dari kitab-kitab yang lain, penjelasan-penjelasan ya, untuk menambah atau memperjelas penjelasan yang kita sampaikan di sini. Baik. Ya. Itu dia. Kemudian kita kembali ke kitab. Jadi indi salah satu rialatin. Di sini kita ada kata rialat. Rialat ini jamak dia. Kenapa? Karena salasah itu kan tiga artinya. Ya. Kapan satu kata dikatakan jamak? Kalau dia tiga dan lebih. Ya. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, itu dikatakan jamak. Ya, dalam bahasa jamak itu kalau 3 dan seterusnya. Tapi kalau dalam ilmu fikih, ya, jamak itu 2. Ya, 2 saja sudah cukup dikatakan jamak. Baik. Jadi di sini juga kita akan membahas tentang ya pembahasan yang paling menyulitkan dalam ilmu nahwu ya, yaitu pembahasan tentang adat ma'dud ya. Adat ma'dud itu apa? Ya, pembahasan tentang angka ya, pembahasan tentang angka. Jadi kalau kita mau bilang saya punya 3 rial, saya punya 3 pulpen, itu ngomongnya gimana? Nah, iya itu Ustaz. Ya. Nah, ini kita cicil dulu pembahasannya dari sekarang ya. Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan mulai sedikit kalau kita ketemu dengan angka-angka lagi kita akan lanjutkan nanti. Baik. Jadi kalau kita membahas tentang angka dalam bahasa Indonesia, misalkan kita mengatakan ya, saya punya 3 pulpen. Ya. Kalau kita mengatakan saya punya 3 pulpen, poin yang kita bahas itu adalah di kata 3 pulpennya. Ya. Fokus di kata 3 pulpen. 3 ini, ya, angka 3 ini dalam bahasa Arab disebut adad angka. Ya. Kemudian pulpen, benda yang dihitung ini, itu disebut ma'dud. Ya, ma'dud namanya. Jadi
ada hubungan antara adat sama ma'dud, ya, antara angka dengan bendanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ya. Mau angkanya berapa, mau bendanya apapun, dia tetap angkanya tidak berubah gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak, ya. Kalau kalimat ini kita terjemahkan ke dalam bahasa bahasa Arab, ya, maka angka 3 itu kan ada dua kemungkinan, ya. Angka 3 itu ada dua kemungkinan, ya. Salasun atau salah satun. Nah, yang mana kita pakai sekarang? Ya. Maka jawabannya kembali kepada ma'dudnya, benda apa yang dihitung. Ya. Ya, jadi kita tidak bisa mengetahui angkanya yang mana salasun atau salah satun kecuali kita tahu benda apa yang dihitung. Itu yang akan menentukan nanti. Ya, itu yang akan menentukan angka yang mana yang akan kita pilih, salasun atau salah satun. Baik. Kalau bendanya polpen, ya, polpen bahasa Arabnya qalamun. Ya, qalamun ini kan mudzakkar. Ya, qalamun ini mudzakkar. Ya, maka angka yang kita pilih harus berlawanan. Angka yang kita pilih harus berlawanan. Ini kaidahnya. Ya, kalau bendanya mudzakkar berarti angkanya harus yang muannas. Yang muannas di sini kata salah satu. Maka salah satu yang kita pilih. Berarti kita katakan salah satu polpen, kolamun. Kolamun tadi ya. Kolamun ini bentuk tunggal. Kita rubah menjadi jamak. Karena salah kan jamak ya. Maka kolamun menjadi aklamun. Ya, mudah-mudah pun nilai jadinya aklamin. Salah satu aklamin. Ya, salah satu aklamin. Jadi salasah itu adatnya, aklamin itu ma'dudnya. Jadi untuk menentukan mudzakkar atau muannasnya angka itu kita harus melihat kepada bendanya terlebih dahulu. Di sini bendanya adalah aklamin. Kita rubah ke bentuk tunggalnya dulu yaitu qalamun. Ya, qalamun itu mufrad. Ya, maka jadinya aklamin. Baik. Ya. Jelas ini? Baik. Berarti kalau kita mengatakan saya punya 3 buku, ya, berarti kita harus tahu dulu bendanya buku. Ya, buku bahasa Arab kitabun. Mudzakkar atau muannas? Kitabun mudzakkar. Mudzakkar. Ya, berarti kita pilih angkanya salasun atau salah satun? Salah satun. Ya, karena dia mudhof jadinya salah satu ya. Kitabun tadi ya kita rubah menjadi jamak karena salah kan jamak ya. Kitab ya, jadinya kutubin. Mudhofun ilaihnya kutubin. Salah satu mudhof kutubin mudhofun ilaihi. Ya. Bagaimana sekarang kalau katanya atau benda yang dihitung muannas? Ya. Misalkan kata thalibatun. Nah, ini muannas kan? Berarti yang kita pilih salasu atau salah satu? Salasun. Ya, salasu. Ya. Berarti kita katakan salasu. Ya. Kemudian thalibatin kalau thalibatun kalau dijama jadinya apa? Ya. Thalibuni ya. Ya. Thalibatun jama muannas salim tadi dengan apa? Jama muannas salim itu dengan alif atau waw. Alif dan coba lihat di sini. Nah, ini dia. Alif dan ta. Berarti thalibatun menjadi thalibatun. Itu jamak ya. Nah, berarti kita katakan salasu thalibatun thalibatan. Thalibatan. Mudhofun ilaih. Apa kaidah mudhofun ilaih? Oh iya, thalibatin ya. Thalibatin. Nah, jadinya
salasu talibatin. Oh, dia tetap jadi mudhaf ilaih Ustaz ya? Nah, Apa jadi i'rabnya mudhaf maupun ilaih. muzakkar tetap jadi itu ya? Nah, mau dia muannas ataupun mudzakkar dia tetap di i'rab mudhafun ilaih gitu. Jadi mudhafnya nanti harus berlawanan dengan mudhafun ilaihnya berarti gitu. Ya. Berarti untuk apa tadi adat sama ini tadi pokoknya pasti kaidahnya ke mudhafun ilaihnya Ustaz ya? Mudhafun ilaih. Ya. Itu khusus untuk angka 3 sampai 9. Ya. Oh, 3 sampai 9. Nah, itu kita katakan tadi kita cicil dulu ya. Sekarang mumpung kita ketemu angka 3, nanti kita pelajari angka di atas 9 nanti. Ya, kalau ketemu nanti. berarti satu dua tadi satu dua tadi punya kaidah sendiri Ustaz ya? Kalau 1 2 tadi kan, kalau 1 kan mufrad ya. 2 musanna gitu. Nah, ya. Nah, jadi kalau 3 ini baru kita lihat nanti kita pakainya yang mana nanti. Kita pakai jamak mudzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir nanti sesuaikan dengan jenis bendanya. Gitu. Baik. Jelas insyaallah ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Sekarang kalau kita lihat ke kitab tadi, ya, dikatakan salah satu riyalatin. Ya, salah satu riyalatin. Ya, di sini salah satu mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Berarti benda yang dihitung mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Berarti riyalatin, ya. Ya. Ini asal katanya adalah ya, riyalatun atau riyalun? Riyalun Ustaz kayaknya. Riyalun. Kan mudzakkar tadi antum katakan. Iya, riyalun. Ah, Iya, enggak ada ta ya. baik. Berarti riyalatin ini jamak nasalim apa bukan? Iya Ustaz. Kan ada ta. Apa tadi syarat? Apa syarat jamak nasalim tadi? Alif sama ta. Itu penambahannya, cara buatnya. Kalau syaratnya apa? Dia harus muannas. Kalau riyalun dirubah menjadi riyalat, berarti bukan jamak muannas salim. Dia masuknya ke jamak taksir. Gitu. Nah, jadi menentukan jamak muannas salim itu tidak segampang kita melihat alif dan ta berarti jamak muannas salim, enggak begitu ya. Kita harus tahu bentuk tunggalnya dulu. Kalau bentuk tunggalnya mudzakkar seperti riyalun, berarti ini bukan jamak muannas salim. Karena jamak muannas salim itu harus muannas dia bentuk tunggalnya. Sedangkan riyal ini mudzakkar begitu. Ya. Jelas ini ya? Ya, insyaallah. Baik. Makanya kita katakan salah satu di situ. Kalau seandainya riyalat ini jamak muannas salim, tentu nggak boleh salah satu, salasu jadinya gitu. Salasu tolibatin seharusnya atau riyalatin gitu. Baik. Ya, jadi riyal ini mudzakkar, jamaknya jamak taksir riyalatun. Ya, karena dia mudhofun ilaih jadinya riyalatin. Baik. Baik. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Ya, Ustaz. Baik. Jadi kita cukupkan sampai sini dulu ya. Ya, Ustaz. Baik. Yang pertemuan kemarin sudah dimurojaah? Belum Ustaz, ana masuk malam jadi tidur tadi. Baik. Jadi murojaah nanti sebelum numpuk dengan pertemuan selanjutnya ya. Ya, Ustaz, insyaallah. Biar tidak terlalu banyak yang harus dimurojaah nanti. Besok jam berapa Ustaz? Besok hari Jumat. Ya, malam seperti biasa ya. Oke, Ustaz. Baik, insyaallah malam kita lanjutkan nanti ba'da maghrib atau ba'da isya insyaallah taala. Baik. Nah, kemarin jangan lupa juga dilatih tasrif fi'il mudhari itu ya. Ya, Ustaz. Yang anak kirimkan antum lewat WhatsApp itu. Itu dilancarkan nanti. Ya, kita akan coba nanti kalau ketemu fi'il mudhari lagi. Baik, Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.